Gak ada lagi sakit hati. Sakit hati gara-gara apa? Ocean. Apa sih ocean? Gue gak galau ya sekarang, gue masih baik-baik aja. Ocean bahasa Indonesia apa? Salah deh. Bule. Gak boleh gitu lu. Apa sih? Cowok gue. Tasreng JP bosku. Gimana Surabayanya? Kita nggak usah Siapa yang ke Surabaya? Ini di Jogja. Udah dari tadi tuh mulainya enggak kok, baru aja berapa menit ya? 8 menit. Kangen akan pasti. Iya lah kangen. Sangat kangen. Balik kapan tuh? Besok kita balik pagi. Sampai rumah gue tiduran, yang lain beres-beres. Ibu. Sebelum gue cocolin lo makan. Besti kamu udah ada proyek baru. Siapa bestiku? Besti aku kan seseorang. Ratu aku gamon sama siapa? Dia juga gamon sama Ocean. Mulut ya. Lu kan pengen banget ke ini, ke laut. Terus Iya guys, sebel banget. Gue kan tadi ke laut kan. Ternyata lagi pasang kan. Jadi gue nggak bisa berenang. Jadi seharian tuh gue nggak bisa berenang. emang gue nyari pengen itu. Nggak bisa berenang. Bete banget gue di PHP-in mulu. Lambeku. Tuh main Kill Kiss Mary dong guys. Deh, sunburn gue. Guys, lihat nih, gue juga tuh sunburn. Lu pakai maksud gue yang lu malah nggak ada tuh. Tuh tau nggak persamaan kalau matahari sama-sama apa? Sama-sama menerangi hari-hariku. Tuh tips move on dong. Oh mama Nanya tips move on sama saya, jangan dong. Soalnya saya juga gagal move on ini. Loh. Sam Clay Ica. Ini for fun ya. Kill Kiss Mary Sam Clay Ica. Sam Kill. Clay Kiss Ica Mary. Jangan nanya tips move on sama gue karena gue udah menjalankan semua tips move on tapi gue nggak bisa move on. Ray Gema Ica, Gema Kill, Ray Kiss Ica Mary. tanya aku dong. Enggak, lu pengen banget ditanya. Tanya aku dong. Jadi kan boleh gak sih? Boleh-boleh aja tapi jangan masuk di kamera gitu. Tapi kalau untuk main Kill Kiss Mary ini mendingan jangan deh, soalnya pasti banyak yang heboh tuh di komen ya. Gak usah deh. Kita dapetin Kisha dong tuh. Gak gue. Gue kan selalu gue yang bantuin kan untuk Oke, makasih ya. PSS boleh gak sih? Boleh lah. Buat bulan, Farel Dafa Ahmad, mampus. terus aja lu terus. Kok ada Ahmad? Siapa yang tahu Ahmad? Gue yang ngasih tahu ke seluruh dunia. Semua orang tahu Ahmad kan, gue sering ngeliat Ahmad dulu. Tunggu Dafa Kill. Anjay. Ahmad Mary dong, atau Farel Mary. Parah bisa Ahmad ya. Mantep bro. Soalnya kan Ahmad ganteng bro. Lu asik lu bestie gue, siap. Mantap. Enggak, gue sama teman-teman. Ayo lanjut guys, Kill Kiss Mary. Ini tapi just for fun ya. Mana Jangan tuh? ada yang baper. Ini doang tuh. Clay Sam Emil. Cuma satu. Iya, yang lain udah pada habis. Clay Sam Emil. Kok beda tuh warnanya tuh? Kok beda warnanya? Ya Sam udah lo Kill. ada. Bisa nggak? Sam Punya Kill. mana, Bul? Ini. Emil Kiss Clay Mary. Ayo Bul, ambil laptop. Coba lu kada tuh sapi. Nih gue. Di antara sama bulan Ramadan siapa mantan paling banyak? Aku. Ari Emil Ica. Emil Kill. mantan Ari lo, gua Kiss kan Ica sama. Mary. Cuma Ari Ica Sam. Emang iya. Ini Sam mana? Kill. Ica Mary Ari Kiss. Colokan ini. Oh, ada. Bintang Ada. Clay Emil. Ada ini. Bintang Kill. Emil Kiss Clay Mary. Ari Emil Sam. Sam Kill. Emil Kiss Ari Mary. Cause I've never been with a baddie. Giling-giling lu doang tuh yang humble banget jadi artis bah kita bestie yoi. Cause I've never been with a baddie. Sandrina Akila Saskia. Ini cowok ya guys, bukan cewek, mohon maaf. Ica Clay Ari. Kan udah tadi. Soalnya banyak yang gak suka sama hubungan lo. Hah? Ada apa ya? Maksudnya Maksudnya apa? gimana? Ngomong dong wifi. Pakai motor ini apa?
Jangan gitu guys. Woi, nonton woi. Ada tadi di kartu ini nih. Apa? Ininya apa? Loginnya Merapi Merbabu, passwordnya Yogyakarta. Mana di Matek Merapi Merbabu ya? Iya. Iya kali. Oh, udah. Siapa sih namanya? Jevan Gema Bintang. Gema Kill Bintang. Aduh, gak tau deh gue. Gue no komen deh. No komen. Pedes deh. Kamu udah coba? Yang gua nggak ada warnanya tuh. Duh, gak ngerti deh. Siapa sih namanya? Username-nya apa tuh? Merapi Merbabu. Itu semua. Ya. Nggak tahu dah nih ah. Iya. Namanya minta join tuh. Iya. Yogya. Bukan. Coba ambil bul. Mana tuh? Kemarin siu-siuan sama Bintang. Jelas-jelas ini. Sekarang apa? Maksudnya? Kapan GoPup ini bestie? Gak ada GoPup guys, kita bestie. Tuh kan. Gue gak ngerti deh. Katanya ada beli kenal Bintang tuh. Siapa yang ngomong gue kenal Bintang? Bestie. Tips deketin Ica. Gampang kok. Sebenarnya tergantung situasi ya. Tapi ingat, deketinnya tuh kalau orang tuh udah gak punya pacar. Sebenarnya kalau Ica itu tipe orang kalau misalnya dia suka sama cewek, dia pasti deketin duluan. Udah, gitu aja sih. Jangan balas yang lain karena Jin paling nyari kesalahan tuh buat ngejatuhin kamu. Udah biasa gue dijatuhin. Biasa gue jangan kan sama friends. Sama orang terdekat aja kadang gue dijatuhin. Jadi ya udah gitu loh. Oke. Coba berkedok bestie. Enggak. Bercanda gak lo? Ica ada bapak gue, jangan nanggung. Semua cantik kan Intan, amin. Maaf tuh, gue ngakaknya Ica suka sama cowok. Tuh kalau udah balikan sama Ica, mending berbahasa takutnya kamu dihujat tuh. Gini ya, mungkin untuk sekarang pun gue kalau misalnya sama siapapun gue bakal privasi. Palingan ya, iya serius bakal privasi. Dan lagian kan gue nggak pacaran ya sekarang. Jadi palingan kalau untuk publiknya itu kita have fun aja gitu, ngerti gak sih? Tapi kalau untuk nanti pacaran itu kayaknya gue bakal privasi karena gue capek guys. Padahal gue juga kadang open publik itu untuk menyenangkan kalian juga, tapi ya begitulah. Tapi Ica keren tuh, udah berubah tuh buaya. Karena 99% cowok di muka bumi ini tuh buaya, percaya sama gue. Please. Langsung nikah aja sih ini mah, bener. Mendingan segitu kalau kata mama aku ya. Lu masih pakai Jiglo Ratu? Masih. Kalian mau wajib pakai, walaupun aku udah gak ada kontrak lagi sama dia, tapi tetap. Iblis. Tapi kalau nanti keciduk sama Sam gimana tuh? Ya kan keciduk gak tau, misalnya keciduk main, jalan. Itu kan bisa aja bestie atau ini gak ada yang tahu kan? Tapi percaya, ini ya gue bilang ini ya, gak ada. Gue kasih tau aja nih ya, gak ada bestie cewek cowok itu yang pure bestie. Pasti pernah ada, mungkin nggak banyak ya, karena nggak semua orang itu bisa menjaga perasaannya sejaga itu.
Tapi rata-rata itu pasti punya perasaan salah satunya. Tapi nggak semua cowok buat aman sih. Tuh cowok gue gak buaya tuh ya kan nggak semua lah. Kan 99% berarti cowok lu termasuk 1%-nya. Iya pasti bener, pasti salah satunya itu ada perasaan lebih, udah pasti gitu loh. Makanya kalau misalnya gimana ya, kayak jalan bareng terus kayak oke lah kalau jalan barengnya masih rame-rame, kalau berdua terus sampai nemenin itu tuh percaya sama gue salah satu, apalagi si cowok mau nemenin si cewek itu pasti salah satunya ada yang punya perasaan guys, percaya sama gue. Aku tuh udah katam banget kalau misalnya kayak gitu. Dari sekian banyak teman Tutu, apakah semuanya sempat ada rasa sama Tutu? Dari sekian banyak temen cowok gue, sahabat cowok gue, nggak semuanya kok yang pernah ada rasa. Dan yang pernah gue ada rasain atau si cowoknya duluan yang ada rasa sama gue itu pasti ujung-ujungnya kita diem-dieman, walaupun ujung-ujungnya sahabatan lagi. Makanya mendingan tapi susah sih ya zaman sekarang apalagi. Terus kalau Kelly sama Echa kan bestie, nah mungkin kan rata-rata ya, berarti kan gak semuanya kalau rata-rata. Nah mungkin mereka bukan termasuk dalam rata-rata itu. Terjadi ya gak sih? Perasaan gak bisa ditahan tuh. Nah itu dia. Jadi kita sebagai manusia yang normal, itu tuh normal. Misalnya bestian nih sama cowok terus ada perasaan, itu normal. Jalanin aja. Tapi gue bilang nih sama kalian, gak ada yang pure sahabatan tuh jarang banget. Mungkin ada 1-2. Mungkin kalau misalnya perbandingannya tuh ya kayak dalam 10 orang ya mungkin 2 orang yang kayak gitu. Misal saya pernah cinlok sama Tutu katanya, nggak ada guys, dia bercanda tuh, nggak mungkin. Aku sama dia tuh benar-benar kayak bestie. Nah contoh kayak aku sama Ray itu pure bestie kayak gitu contohnya. Itu demi apapun ya, itu beneran. Aku sama Ray itu bener-bener pure bestie dari awal sampai sekarang, kita nggak pernah punya perasaan sama sekali. Tuh, ada kan contohnya, contoh di aku sendiri loh. Terus aku sama siapa ya? Siapa ya? Kayak sama Farel. Tuh, sama Farel aku bener-bener pure bestie. Love language aku apa? Physical touch. Gema pure bestie. Itu benar-benar tuh. Kalian bisa lihat sendiri contohnya di aku itu benar-benar pure bestie, no apa namanya? No feelings gitu kan. Itu ada. Terus sama Echa sekarang sampai berkenal pacaran atau gimana tuh? Enggak tahu ya, gue juga gak tahu gue. Ngerti gak sih? Kalau gue gak tahu kayak oke. Punya lu pada siapa? Kalau ada siapa yang punya bulan? Gak ada. Katanya tuh ada project baru ya? Ini gak ya? Kata tuh anggap Farel tuh adik bukan sih? Iya, adik bestie, ngerti gak sih? Kan kalau misal adik kan bukan adik kandung ya, jadi jatuhnya kan bestie, nih bestie gue nih gitu. Sahabat bukan untuk suami. Tunggu aja. Ntar juga kalau undangan kesebar kaget. Tapi belum tentu loh ya. Maksud aku tuh undangan aku sebar sama Jaehyun loh ya, bukan nama siapa. Ada ipar Farel mah. Tiba-tiba sebar undangan aja. Ica gak akan ngambek tuh. Enggak lah, dia bisa sama Jihan soalnya. Kalau aku sama Jaehyun, dia sama Jihan. Yalah. Masih oleh-oleh buat Ica gak? Masih dong. Aku ada beli sesuatu buat dia. Mana ya? Oh, di mobil. Jadi kayak ada deh sesuatu. Soalnya kan dia baik banget kan sama aku. Jadi otomatis aku juga harus apresiasi kebaikannya dia ke aku. Jihan siapa tuh? Jihan Weekly Idol.
Spill nanti ya bestie ya. Sip. Secret ya. Iya. Aku tuh tipe orang gini loh, kayak ya kalau misalnya orang baik sama aku pasti aku tuh gampang luluh orangnya. Pasti aku bisa baik juga ke dia. Karena kan kayak aku pernah bilang sama kalian, people can change. Aku percaya banget itu. Terus kayak semua bisa diperbaiki, itu aku percaya. Tapi kalau misalnya orang itu jahat sama aku, tiba-tiba ada sesuatu yang bikin aku kesinggung atau ada sesuatu yang bikin aku sakit hati, itu pasti aku langsung gimana ya, kayak nggak respect gitu. Dan mungkin pelan-pelan aku akan ngejauh. Tapi kalau suatu saat dia bisa ngelupain itu semua, dia bisa bersikap baik sama aku welcome banget. Malah kalian udah sering lihat contohnya juga kan. Aku anggap kakak itu kakak online aku, walaupun nggak dianggap. Aku anggap kok, tapi aku nggak tahu nama kalian siapa. Tadi Nova ya, valid banget tuh. Iya kan, kayak ngerti gak sih, kayak kalau orang baik sama gue bisa 1000 kali lebih baik ke orang itu. Kalau orang jahat sama gue bisa 1000 kali lebih jahat, tau nggak? Tapi entah kenapa gue nggak pernah deh, gimana ya, kayak gue tuh paling gak tega tau ngebales kejahatan orang. Misal gue diomongin nih, terus diomongin negatif tentang gue, fitnah atau apapun itu, terus gue malah ngebales dengan gue ngomongin dia fitnah juga, terus gue ngomongin dia, tuh gue paling nggak bisa tuh kayak gitu. Kayak nggak tahu, gue takut aja, gue nggak berani malah kayak gitu, gue nggak berani kayak dia gitu loh. Yang ada gue ya udah, caranya gue untuk jahat sama dia adalah gue diemin aja. Gue diemin palingan ya, kalau mau cerita palingan ke orang deket doang, orang terdekat, misalnya kayak Kusnul gitu. Misal Kusnul tuh paling tahu semua rahasia gue, dia tahu, dia yang paling tahu. Sama Bulan sih, Bulan. Kalau Lala, gue kurang cerita ke Lala, soalnya dia kayak mama-mama, nanti dia marah. Kusnul kapan pulang ke Indo? Diundur guys, soalnya di Amerika badai. Kalau sama ngomongin kejelekan yang nggak beda jauh loh sama orang itu sih. Nah itu dia, tergantung dia aja nggak sih. Itu terkadang, cuman lebih banyak gue tuh kayak lebih, gue tuh palingan ya kalau misal gue udah sebel banget sama nih orang karena dia udah fitnah gue ataupun dia jahat sama gue, ujung-ujungnya pasti gue ke Kusnul gitu. Ujung-ujungnya pasti gue ke Kusnul, gue ngadu ke Kusnul, apa-apa ke Kusnul gitu. Terus kayak misalnya nih kita pacaran terus cowok selingkuh, terus gue balas selingkuh juga, itu gue paling nggak bisa. Itu gue nggak bisa sama sekali kayak gitu, gue nggak bisa. Yang ada tuh gue malah makin mohon sama dia, kayak kamu kenapa sih, jelasin ke aku gitu, ngerti gak sih? Itulah pokoknya ya. Terus apa lagi, kalau misalnya apa lagi ya, terus misalnya teman sahabat mengkhianati kita, itu tuh gue tuh lebih ke misalnya nih ya, gue punya sahabat nih, terus dia malah mengkhianati kita dalam bentuk apapun itu, entah itu dalam bentuk cinta atau itu dalam bentuk perasaan sama sahabat. Itu cara paling tepat gue adalah tanpa menyakiti hatinya dia. Mungkin menyakiti, tapi gue nggak tahu, gue nggak peduli gitu ya, gue ngejauhin dia. Dan ujung-ujungnya gue cerita sama Kusnul. Itu aja sih gue tuh bener-bener kayak gitu caranya gue untuk meredakan itu semua, meredakan emosi gue ke tuh orang, entah itu cewek entah itu cowok, adalah gue ngejauhi dia, gue diemin dia, terus gue cerita ke Kusnul. Udah sekarang tuh banget ya, sama aja kayak gitu. Kalau di kita baca ngobrol yang sama lebih baik dia mungkin. Iya, Kusnul tuh teman banget, apa kayaknya deket banget. Dia tuh sahabat banget deh, dia yang paling ngertiin aku. Udah intinya gitu deh, dia yang paling ngertiin aku. Pernah cilok? Nggak pernah dong, karena aku belum digacoan. Dia udah nangis guys. Kapan mau makan meja apa lo? Soalnya ini pasti Ini live apa ceramah? Live berkedok ceramah dan cerita dan memberi motivasi, insya Allah. Apa sih? Sama Sofia. Apa? Lu mau lihat di sini deh. Gue ketiduran soalnya ketawa. Gak kelihatan tuh, lu lihat aja, kelihatan nggak? Kagak, pede banget lo. Tuh cuma bilang kamu cantik, makasih lo ya Zawa. Tuh ada oleh-oleh buat Bunda Oki nggak? Itu dia, aku nggak tahu guys. Bunda Oki aku harus beli apa? Sedangkan aku hari terakhir soalnya aku ada project, jadi aku ngambil lama-lama. Terus aku udah nggak di Malioboro, aku bingung.
Terus aku beliin daster. Terus ini pertama lagi ketemunya kapan? Nama Ica aja belum tentu ketemu. Dia udah sibuk sekarang. Karena nggak sih, nggak enak banget kalau ada perasaan sama cowok tapi cowok udah punya pacar, kayaknya set aja. Nah, kalau yang kayak gini nih gue kasih tau nih ya. Kalau yang kayak gini, perasaan kan nggak bisa diatur ya. Lebih mendingan lo kalau misalnya lo tiba-tiba suka sama cowok, tapi ternyata itu cowok punya cewek, lo simpen. Nah, setelah Kak, bulan doang tuh. Nah, lebih baik itu lo simpen dalam-dalam gitu. Lo simpen dalam-dalam. Jangan dijauhin cowoknya, karena enggak gini deh. Kalau lo itu terserah lo. Itu tuh diri lo sendiri ya. Kalau lo emang tipe siapa sih? Kalau lo emang tipe cowok berisik lah. Siapa sih? Apa bola balik ini? Makan Iya. 1/3 ya. Coklat dari mana? Belum dingin. Belum dibuka. Apa itu? Padahal gue udah bilang sama papa gue udah makan nasi. Oke, lanjut. Itu tuh tergantung elonya. Iya, tergantung elonya. Lo mau nungguin dia sampai dia putus atau lo cari yang lain. Tapi lebih baik lo cari yang lain. Soalnya gue pernah nungguin dia sampai dia putus, pernah. Gue pernah suka sama cowok, dia punya pacar. Dan beruntungnya gue itu gue tuh suka sama cowok itu waktu cowoknya itu hubungan cowoknya sama pacarnya itu lagi diambang gitu loh, lagi berantem terus gitu loh. Nah, tapi gue nggak deketin si cowok, nggak deketin si cowok, gue nungguin aja. Setelah gue tahu dia udah putus, baru tuh di situ kita deketin gitu caranya. Tapi ingat, jangan lo suka sama cowoknya temen lo sendiri, jangan. Tapi kalau cari yang lain sama aja mau ngeper sendiri. Nah itu dia, makanya sakitnya jatuh cinta tuh itu. Kalau sama temen sendiri tuh nggak enak banget sih tuh ngungkapin, salah dipendam nyesek. Iya sih, gue udah sering banget soalnya. Karena rata-rata gue tuh pasti teman sendiri ujung-ujungnya. Sesirkel lagi mati aja gue. Nah gitu guys, tapi hindari banget lo. Gue nggak tahu soalnya ini pernah terjadi di gue. Gimana ya? Gue pernah berada di dua posisi itu. Jujur, gue pernah ada di dua posisi itu. Gue pernah ada di posisi gue, aduh gue nggak mau cerita deh, takut sih. Pokoknya dia gini, hindarin suka sama cowok, entah itu bekas temen lo. Kalau bekas itu bukan jatuhnya udah dipakai atau belum ya, aduh sorry banget nih gue ngomong ini nih, kita education ya, bukan. Tapi tuh kayak pokoknya udah bekas temen lo tuh kayak temen lo udah pernah deket sama dia, itu hindarin banget. Karena gini, belum tentu temen lo itu tuh udah pure ngilang perasaannya sama si cowok. Ngerti gak sih? Belum tentu udah, atau mungkin iya gitu. Jadi tuh mendingan kalau lo sahabatan banget sama cewek, kayak gue sama Kisha aja, kayak gue sama Kusno, itu gue bener-bener sama Kusno nggak pernah suka sama satu cowok sama. Misalnya gue pacaran sama si A, setelah gue putus si Kusno suka sama si A, ternyata itu gue nggak pernah. Itu gue sama Kusno hindari banget, dan akhirnya apa, kita sampai sekarang masih langgeng aja persahabatan kita, udah hampir 5 tahun gitu caranya. Gitu, hindarin banget. Dulu banget, nggak dulu banget sih ya, pokoknya dulu deh, gue pernah di posisi itu, deket sama cowok, bukan punya sih, deket sama cowok yang pernah deket sama temen gue. Ini temen ya, bukan sahabat, yang pernah deket sama temen gue. Itu gue, karena gue gak tega akhirnya, karena bukan gak tega ya, karena gini loh, perasaan kan gak bisa diatur ya. Kok lo bisa aja tiba-tiba suka gitu. Nah itu lo akhirnya gak gue lanjutin, malah gue yang kayak gue gak mau sama dia, gue gak bisa sama dia karena dia udah pernah sama temen gue, kayak gitu guys.
Nah itu harus dimengerti ya. Karena gini deh, kalian pikir aja misalnya kalian dekat sama cowok gitu kan, tiba-tiba kalian punya teman kalian tiba-tiba dekat sama tuh cowok gitu, terus sakit gak sih? Iyalah sakit. Terus si cewek pacaran sama tuh cowok, tuh mantan, sekarang balik. Ya. Ya mereka lagi nonton ini guys, apa namanya, drakor. Ya kayaknya gue udah cukup deh ceritanya. Pokoknya itu deh ya, gue ingetin aja ke kalian. Sekarang gue mau cerita kalau bapak gue ngasih gue nasi padang, tau gak sih? Jadi kalau menurut bapak gue itu, Siapin bapak makan ya. kalau menurut bapak gue itu susah deh nih. Misalnya satu hari kan makan 3 kali ya. Nah jadi kalau misalnya 3 kali itu tuh harus nasi semua. Kalau lo makan dalam sehari itu 3 kali tapi 2 kalinya nasi, 1 kalinya mie, itu nggak, lo tetap makan 2 kali. Jadi harus tetap makan nasi, ngerti gak sih? Jadi tetap harus makan nasi. Yang udah dihitung makan full itu adalah nasi. Kalau bapak gue bete kalau iya. Jadi misalnya nih, gue makan pagi nasi, makan siang nasi, makan sorenya, makan malamnya itu gue mie, itu gak dihitung sama dia. Dia pasti tetap ngitung gue makan 2 kali. Pokoknya anaknya itu dia ngitung makannya. Pokoknya anaknya itu harus makan 3 kali lebih, nggak boleh kurang. Kalau kurang harus disuruh makan. Kalau lebih baik. Dia bolehin anaknya makan banyak. Padahal udah kenyang. Coba lu bayangin, gue udah makan mie gacoan sepedes itu, terus gue disuruh makan nasi padang 1 bungkus gede ini. Coba lu bayangin. Nangis aja gue, nangis. Kan mie karbohidrat. Nah gue udah bilang berkali-kali, Pak, mie itu karbohidrat. Tapi dia yang kayak, enggak, tetep aja harus makan nasi. Mie itu apa itu mie? Gak sehat itu. Ayolah, kita udah kenyang loh ini. Biasanya orang kaya diatur gitu makannya tuh. Tahu maksudnya? Bersyukur aja tuh punya kayak gitu, banyak yang milih musik kamu. Memang ya memang sih aku seneng banget punya pakai itu, bener-bener perhatian banget sama anak ceweknya ini, bener-bener kayak semuanya dia yang ngatur, semuanya dia.